Inilah Indonesia atau Hindia Belanda di masa penjajahan. Kita sering mendengar bahwa Belanda membangun jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan berbagai fasilitas di Indonesia pada masa itu. Tapi pertanyaannya, pembangunan itu untuk siapa? Apakah rakyat pribumi saat itu benar-benar merasakan sejahtera, atau justru menjadi korban dari sebuah sistem yang dirancang rapi hanya untuk kepentingan kolonial Belanda? Selamat datang di Zukoklon, tempat di mana orang pintar dan konglomerat masa depan berkumpul untuk mendapatkan inspirasi. Untuk memahami pembangunan di masa penjajahan Belanda, kita perlu melihat latar belakang politik dan ekonomi saat itu. Awalnya, Belanda masuk ke Nusantara melalui sebuah perusahaan dagang bernama VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, pada awal abad ke-17. VOC bukanlah negara, tetapi perusahaan swasta dengan hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Hak ini mencakup monopoli perdagangan, membangun benteng, bahkan berperang dan membuat perjanjian dengan kerajaan lokal. Tujuan utama VOC adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya dari perdagangan rempah dan komoditas lainnya. Namun, pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan akibat korupsi, perang, dan persaingan dagang. Pada tahun 1790, pemerintah Belanda mengambil alih wilayah VOC dan secara resmi menjadikannya koloni bernama Hindia Belanda. Disinilah pola pembangunan mulai terlihat lebih sistematis, meski tujuannya tetap sama, eksploitasi sumber daya untuk kepentingan ekonomi Belanda. Pada awal abad ke-19, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels memerintah di Jawa. Dia terkenal karena membangun jalan raya pos yang membentang sekitar 1.000 km dari Anyar hingga Panarukan. Jalan ini sering disebut sebagai salah satu proyek pembangunan besar pada masa kolonial. Tapi kita harus jujur melihat faktanya. Pembangunan jalan raya pos dilakukan dengan kerja rodi, yaitu kerja paksa tanpa upah. Rakyat dipaksa bekerja di bawah panas terik dengan peralatan seadanya dan banyak yang meninggal akibat penyakit, kelelahan, atau kelaparan. Jalan tersebut memang memperlancar transportasi, tetapi tujuan utamanya untuk memindahkan pasukan dan mempercepat pengiriman hasil bumi ke pelabuhan untuk diekspor. Era tanam paksa dan pembangunan infrastruktur. Memasuki tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bos memperkenalkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Melalui sistem ini, petani diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di sebagian tanah mereka, lalu menyerahkannya kepada pemerintah kolonial. Sebagai imbalannya, mereka mendapat pembebasan pajak tanah, namun kenyataannya beban yang ditanggung jauh lebih berat. Banyak petani yang harus mengorbankan lahan pertanian untuk tanaman pangan, sehingga kekurangan makanan pun terjadi di berbagai wilayah. Meski demikian, pada periode ini, Belanda mulai membangun berbagai infrastruktur yang hingga kini masih kita lihat bekasnya. Rel kereta api pertama di Indonesia dibangun pada tahun 1867 di Semarang. Jalur ini menghubungkan pusat produksi di pedalaman dengan pelabuhan, memudahkan pengangkutan kopi, gula, dan hasil bumi lainnya. Selain itu, dibangun juga pelabuhan besar seperti Tanjung Priuk, yang mulai beroperasi pada tahun 1883. Menggantikan pelabuhan Sunda Kelapa yang sudah tidak memadai untuk kapal-kapal besar. Proyek irigasi juga diperluas, namun prioritasnya adalah untuk perkebunan tebu dan padi, yang dikelola pemerintah kolonial atau pengusaha swasta Eropa. Rakyat pribumi seringkali tidak mendapat manfaat langsung, karena irigasi diarahkan untuk lahan yang hasilnya dijual ke luar negeri. Pendidikan dan kesehatan. Bagaimana dengan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan? Sekolah untuk pribumi memang ada, namun jumlahnya sangat terbatas. Pada awal abad ke-20, angka melek huruf di kalangan pribumi masih di bawah 10%. Sistem pendidikan kolonial tidak dirancang untuk mencetak pemimpin atau pengusaha pribumi, melainkan untuk menghasilkan tenaga administrasi rendahan yang bisa membantu jalannya pemerintahan. Sekolah seperti Hollands Inlandse School hanya menerima anak-anak dari kalangan bangsawan atau pejabat lokal yang bekerja sama dengan Belanda. Fasilitas kesehatan pun dibangun,
seperti rumah sakit di kota-kota besar. Tapi sama seperti pendidikan, aksesnya terbatas. Pelayanan medis modern hanya dinikmati oleh orang Eropa atau kalangan elit pribumi. Rakyat di pedesaan masih bergantung pada pengobatan tradisional. Sanitasi yang buruk menyebabkan wabah penyakit seperti malaria, kolera, dan disentri merajalela. Kehidupan ekonomi rakyat. Jika kita melihat data ekonomi, kesenjangan pada masa itu sangatlah besar. Pada tahun 1930-an, pendapatan rata-rata buruh perkebunan di Jawa hanya sekitar 15 hingga 20 gulden per bulan. Sementara harga beras di pasaran bisa mencapai 1/4 hingga 1/3 dari penghasilan itu. Pajak tanah, pajak kepala, dan kewajiban kerja paksa menambah beban ekonomi rakyat. Di beberapa daerah, krisis pangan menyebabkan kelaparan massal. Salah satu contoh paling terkenal adalah kelaparan di Cirebon dan Grobogan pada pertengahan abad ke-19, yang menewaskan puluhan ribu orang. Ironisnya, di tengah kelaparan itu, hasil kopi dan gula dari Jawa justru mencetak keuntungan besar di pasar Eropa. Kondisi ini membuktikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak otomatis berarti kesejahteraan rakyat. Infrastruktur, perkebunan, dan industri yang dibangun diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan ekspor dan penguatan ekonomi kolonial Belanda. Perbandingan dan perspektif sejarah. Sebagian orang berpendapat bahwa kita tetap harus mengakui adanya warisan positif dari pembangunan kolonial, seperti jaringan rel kereta, sistem administrasi modern, atau pengenalan teknologi pertanian. Namun, sejarah menunjukkan bahwa manfaat tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang. Akses terhadap pembangunan sangat bergantung pada status sosial dan kedekatan dengan pemerintah kolonial. Jika dibandingkan dengan koloni lain di Asia Tenggara, seperti Filipina di bawah Spanyol atau Burma di bawah Inggris, pola ini mirip. Infrastruktur dibangun terutama untuk memudahkan eksploitasi sumber daya alam, bukan untuk mengembangkan kemandirian ekonomi penduduk lokal. Awal perubahan dan politik etis. Pada awal abad ke-20, muncul kebijakan yang dikenal sebagai politik etis, atau etiske politiek. Kebijakan ini, setidaknya secara teori, bertujuan untuk membalas budi kepada rakyat Indonesia melalui pembangunan di bidang irigasi, pendidikan, dan transmigrasi. Beberapa sekolah baru dibangun, irigasi diperluas, dan program perpindahan penduduk dari Jawa ke daerah luar Jawa mulai dijalankan. Namun, hasilnya jauh dari harapan. Anggaran untuk pendidikan masih sangat kecil, sehingga jumlah sekolah tidak sebanding dengan jumlah anak usia sekolah. Program irigasi pun banyak yang menguntungkan perkebunan besar, bukan petani kecil. Transmigrasi memang membuka lahan baru, tetapi tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah kepadatan penduduk dan kemiskinan di Jawa. Kondisi menjelang kemerdekaan. Menjelang Perang Dunia Kedua, ekonomi Hindia Belanda mengalami guncangan akibat depresi besar tahun 1930. Harga komoditas ekspor anjlok, banyak buruh perkebunan kehilangan pekerjaan, dan kemiskinan semakin meluas. Pembangunan terhenti, anggaran dipangkas, dan fasilitas umum semakin sulit diakses oleh rakyat biasa. Ketika Jepang masuk pada tahun 1942, mereka mengambil alih seluruh sistem yang dibangun Belanda. Banyak infrastruktur yang rusak akibat perang. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Indonesia mewarisi jaringan infrastruktur, sistem administrasi, dan tata kota peninggalan kolonial, tetapi juga mewarisi ketimpangan sosial ekonomi yang sangat besar. Sejarah menunjukkan bahwa pembangunan di masa penjajahan Belanda memang nyata, tetapi tujuannya berbeda dengan pembangunan di negara merdeka. Jalan, rel kereta, pelabuhan, sekolah, dan rumah sakit dibangun terutama untuk melayani kepentingan ekonomi kolonial. Rakyat pribumi, yang menjadi mayoritas, jarang menikmati manfaatnya secara langsung. Mereka tetap hidup dalam kemiskinan, bekerja keras di ladang dan perkebunan, sambil menyaksikan kekayaan alam negeri ini mengalir ke negeri yang jauh di sana. Pertanyaannya, jika sebuah pembangunan hanya memberi manfaat pada pihak penguasa dan tetap meninggalkan rakyat dalam penderitaan, dapatkah kita menyebutnya sebagai kemajuan? Atau justru itu adalah bukti bahwa pembangunan tanpa keadilan hanyalah bentuk lain dari penjajahan?
Sampai ketemu di video berikutnya. Jika konten ini bermanfaat atau menginspirasi kamu, tekan like dan bagikan ke temanmu. Dan klik subscribe kalau belum. Biar kamu nggak cuma menjadi penonton, tapi juga menjadi bagian dari perjalanan Zukoklon. Terima kasih sudah menonton. Like dan subscribe untuk bisa terus menonton konten-konten seperti ini ke depannya.